Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di diskusi mata kuliah Sistem Informasi. Oke, hari ini kita akan mendiskusikan sesi lanjutan, yakni Introduction to Information System. Oke, ini secara umum poin-poin yang akan kita bahas. Kita akan bicara secara konseptual terlebih dahulu mengenai apa itu sistem, kemudian bagaimana dengan sistem informasi, dan apa bedanya antara manual sistem informasi dengan computer-based information system. Kemudian nanti kita akan akhiri juga dengan diskusi sedikit mengenai komponen pembentuk sistem informasi. Ini beberapa hal yang nantinya diharapkan bisa kalian kuasai. Yang paling mudah tentunya adalah kalian bisa mendeskripsikan apa itu sistem. Ya, tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga bisa memberikan contoh dengan clear, dengan jelas, seperti apa sistem itu, bagaimana komponennya, dan seterusnya. Kemudian tentunya berkembang, mampu juga menjelaskan apa definisi dari sistem informasi, kemudian bisa membandingkan antara manual base dan computer base, serta mampu mengidentifikasi komponen-komponen pembentuk dari sistem informasi. Oke, mengapa kita ini perlu mempelajari sistem informasi dalam organisasi? Sepertinya sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sumber daya dalam sebuah organisasi yang meliputi human, ya, jadi manusianya, kemudian sumber daya mesin, kemudian sumber daya money, jadi ada human, mesin, dan modal. Kemudian ada lagi apa? Material raw atau bahan mentah. Itu semua sepertinya sekarang sudah tidak bisa menolak kehadiran sumber daya yang lebih penting. Sumber daya apa? Sumber daya informasi. Nah, sumber daya informasi itu merupakan sumber daya yang melekat di semua sumber daya yang ada. Bagaimana data, bagaimana informasi dari sumber daya manusia yang dimiliki, itu nanti akan dimasukkan ke dalam data pegawai. Mesin-mesin apa yang digunakan, berapa lama umurnya, apakah perlu di-maintenance, itu juga perlu data atau perlu informasi yang bisa mengetahui kondisi mesin. Berapa banyak modal yang dimiliki, berapa banyak kewajiban membayar pajak, dan sebagainya. Itu semua juga dikemas dalam bentuk informasi. Sehingga tidak mungkin bagi seorang manajer atau mungkin owner untuk melihat secara langsung, menghitung secara langsung berapa karyawannya, mesinnya yang dimiliki, seperti apa kondisinya, dengan melakukan pemantauan secara langsung. Tentu akan semakin complicated ketika perusahaan atau organisasi semakin berkembang. Oleh sebab itu, kondisi apapun yang ada pada berbagai sumber daya ini perlu dibungkus dalam sumber daya yang lebih punya value, yakni informasi. Nah, saat ini sepertinya sudah bisa kita lihat juga bahwa informasi itu digunakan di berbagai aspek dalam organisasi. Contoh yang ada di sini lebih menekankan kepada aspek bisnis. Namun demikian, tentunya informasi itu tidak hanya fokus pada dunia bisnis. Hampir di semua segmen kehidupan, kita butuh informasi. Contoh mudahnya, seorang sales bisa menginformasikan produk-produk baru kepada customer, itu kalau dia punya informasi mengenai produknya. Dia bisa mengetahui juga produk mana yang akan aku jual, produk mana yang tidak lagi akan aku perkenalkan, kalau si sales ini punya informasi mengenai tren penjualan. Demikian juga dengan seorang manajer.
Manajer butuh informasi yang up to date. Mengapa demikian? Ya, karena manajer umumnya menggunakan informasi sebagai bekal dalam pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang krusial, yang mempengaruhi kesehatan finansial, biasanya sering disebut dengan keputusan jutaan dolar. Seperti misalnya, apakah seorang manajer akan memutuskan membangun pabrik atau menginvestasikan dananya untuk meneliti obat kanker. Tanpa bekal informasi yang up to date, komprehensif, atau lengkap, maka sulit bagi seorang manajer akan memutuskan membangun pabrik, fasilitas, atau investasi untuk melakukan research mengenai penelitian obat kanker, dan sebagainya. Nah, satu hal mungkin yang perlu kita perhatikan, apapun nanti jurusan atau karir pilihan kalian, maka perhatikan betul bahwa sistem informasi ini merupakan alat bantu kita yang nanti bisa mempercepat kita untuk mencapai level karir yang diinginkan. Nah, sekarang bayangkan jika tertulis di sini terlepas dari jurusan atau karir apapun yang menjadi pilihan kalian. Nah, berarti apalagi kita-kita yang punya jurusan sistem informasi. Maka tentunya hal-hal yang terkait dengan pengelolaan informasi dalam sebuah sistem menjadi sangat-sangat krusial dan urgent untuk kita pahami dan kita kuasai. Oke, kita masuk ke diskusi berikutnya mengenai definisi sistem. Oke, pahami bahwa istilah sistem itu menggambarkan sebuah kumpulan entitas. Jadi sebenarnya ada berbagai objek ya yang saling berinteraksi ya, yang saling berhubungan atau mungkin terkait objek-objek ini, di mana objek-objek ini memiliki satu tujuan tertentu ya. Jadi mengarah pada tujuan tertentu. Inilah yang disebut dengan sistem. Sekumpulan entitas yang saling berkaitan yang membentuk satu kesatuan yang utuh untuk menuju tujuan tertentu. Sistem informasi akademik. Di dalamnya kita ketahui ada entitas dosen, ada entitas mata kuliah, ada entitas mahasiswa, di mana sistem akan mengatur bagaimana hubungan mata kuliah dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan keuangan, dan sebagainya, yang disebut sebagai entitas, yang disatukan untuk memastikan tujuan dari layanan akademik dapat tercapai. Oke ya. Nah, perhatikan juga bahwa sistem biasanya digambarkan dengan batasan spasial dan temporal. Batasan waktu dan ruang. Sistem juga perlu diperhatikan, itu nanti akan berperilaku terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Oke, yang dijelaskan oleh struktur dan tujuan dan diekspresikan dalam fungsinya. Jadi secara umum, kalimat ini lebih menekankan bahwa sistem itu terbatas. Jadi tidak mungkin kita bicara sistem secara keseluruhan. Dalam artian gini, sistem informasi akademik fokus spesifik dibatasi oleh proses bisnis akademik. Tidak mungkin tentunya sistem informasi akademik akan dicampuri dengan data harga pangan atau data fluktuatif pasar modal. Kita punya space yang berbeda, punya ruang yang berbeda. Maka sistem biasanya akan digambarkan pada satu ruang lingkup tertentu. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke slide berikutnya.